Ya, sebelum saya ke Bang Kodari di sini, mungkin saya terlebih dahulu akan bertanya kepada Mas Dedi Kurnia dari Indonesia Political Opinion. Mas Dedi, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Mas Dedi, kalau dari survei dari Indonesia Political Opinion, sebenarnya berapa persen yang didapat Ganjar Pranowo dan juga berapa perolehan yang didapat Puan Maharani? Ya, kalau kita baca hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion, sebetulnya antara Ganjar dengan Puan pautannya masih sangat jauh sekali ya. Kalau dalam catatan saya, Puan Maharani hanya mampu untuk mengambil ceruk pemilih itu 1,6% begitu. Sementara Ganjar Pranowo sudah sampai pada 12,6%. Saya kira jarak ini meskipun cukup jauh, tidak lantas kemudian dalam skema internal PDIP Ganjar itu menjadi kader istimewa. Hanya saja kemudian yang munculkan tafsir-tafsir kolektif, salah satunya begini. Ganjar sebagai kader internal PDIP begitu, dia bisa sangat unggul sekali dibandingkan dengan kader yang lainnya, sementara Putri Mahkota Puan Maharani sendiri tidak bisa sampai mencapai elektabilitas setinggi itu. Kemudian kondisi inilah yang diasumsikan oleh banyak orang, termasuk mungkin guru politik saya di acara ini, bahwa konflik ini didasarkan pada kecemburuan elektabilitas antara Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani. Tetapi kalau kemudian saya baca lebih lanjut, justru analisa saya tidak mengikat pada persoalan konflik ini sebagai realitas. Artinya konflik ini mengemuka sangat mungkin sebagai manuver politik. Salah satunya misalnya ada asumsi misalnya Ganjar Pranowo terlalu tergesa-gesa, artinya ingin segera mendapatkan kepastian dari PDIP sebagai kader yang lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Oke. Kemudian muncullah konflik ini, saya rasa begitu sebetulnya. Oke, mungkin saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, memang kan saat ini kalau publik membaca kan PDIP masih mendorong-dorong Ibu Puan Maharani pastinya untuk digadang-gadangkan bisa dicalonkan dari PDIP. Tapi kalau secara survei elektabilitas sekarang begitu sangat jauh dengan kader yang dimiliki oleh PDIP yakni adalah Pak Ganjar, ini bagaimana? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa di dalam proses ini semuanya masih terbuka gitu. Pertama, pilpres sendiri masih 3 tahun lagi, dan yang berikut bahwa di dalam pola pengambilan keputusan di PDI Perjuangan itu ada aturan, mekanisme dan aturan, dan itu adalah hak prerogatif ketua umum yang biasanya juga diputuskan menjelang pilpres. Nah, sehingga dinamika ini tentu menjadi perhatian pasti gitu. Tetapi apakah ini merupakan harga keputusan untuk menjadi patokan keputusan, itu masih sangat terbuka gitu. Dan kalau kita perhatikan bahwa perkembangan ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana atau pada periode-periode pilpres sebelumnya, bahwa PDI Perjuangan itu sangat memperhitungkan berbagai macam aspek, baik yang sifatnya internal maupun bagaimana dalam rangka kita tahu bahwa pencapresan itu ada calon presidennya, ada calon wakil presidennya, sehingga di sini kombinasi termasuk juga koalisi itu penting untuk menjadi pertimbangan di dalam kerjasama antar partai untuk memenangkan proses kandidasi pilpres nanti. Sehingga dinamika yang terjadi pada hari ini tentu itu merupakan potret seperti yang tadi Mas Burhan sampaikan, itu adalah potret situasi sebelumnya sampai dengan situasi ketika survei ini diambil. Bahwa ke depan partai juga akan melakukan survei, tentu dengan memperhatikan juga survei-survei dari teman-teman seperti dari indikator atau dari tempatnya berbagai survei yang lain. Tapi nanti partai akan melakukan survei dan kemudian akan melakukan perbandingan. Di samping itu ada hal yang penting juga di PDI Perjuangan, bahwa survei itu salah satu alat untuk sebagai masukan gitu. Tetapi juga faktor karakter ideologis dari seorang kandidat itu penting, terutama juga untuk menggerakkan mesin partai sehingga dia benar-benar bekerja secara maksimal untuk memenangkan proses kandidat. Saya kira pengalaman dari pilpres sebelumnya maupun dari pilkada itu menunjukkan, nah
karakter PDI Perjuangan itu seperti itu. Gitu. Ya, baik. Kalau Bang Kodari sebenarnya ini memang cuma dinamika seperti Bang Andreas bilang atau mungkin ada yang resah karena secara survei ini yang didorong-dorong ternyata kecil sekali elektabilitasnya. Ini bagaimana? Ya pertama tentu kita harus bisa empati ya dengan PDI Perjuangan dan karena itu buat saya semua analisa harus dimulai dari pernyataan orang PDI sendiri. Dan saya melihat ya kata kuncinya ada di tadi Bang Andreas, hak prerogatif ketua umum begitu. Nah, prerogatif ketua umum itu harus dihormati bukan hanya setelah keputusan itu dikeluarkan, tapi sebelum keputusan itu pun dikeluarkan, justru penghormatan itu sudah harus diberikan. Caranya bagaimana? Sebelum keputusan itu diberikan, dalam konteks ini adalah calon presiden, maka Anda jangan pernah berpretensi sebagai calon presiden begitu. Begitu Anda berpretensi sebagai calon presiden dengan indikator-indikator 1, 2, 3 dan seterusnya, maka Anda sudah offside, Anda sudah kebablasan dan Anda melanggar norma-norma yang berlaku pada PDI Perjuangan. Itu satu. Yang kedua, menurut saya benturan ini memang bisa terjadi karena ini Jawa Tengah begitu. Memang Mas Ganjar gubernur ya, tetapi kalau kita bicara Jawa Tengah itu sebetulnya adalah wilayah khususnya PDI Perjuangan. Jadi kalau Ibu Mega itu ketua umum pemegang hak prerogatif seluruh Indonesia, maka di Jawa Tengah itu ada Little Mega, Mega kecil yang namanya Puan Maharani yang memiliki prerogatif terhadap situasi dan kondisi di Jawa Tengah. Nah, kalau sampai terjadi komunikasi politik, kemudian langkah-langkah ya dianggap offside atau keluar dan berbenturan dengan Little Mega, maka akibatnya bisa konslet bahkan kebakaran kayak kemarin. Nah, itu yang terjadi menurut saya. Oke, sekarang saya bertanya kepada Mas Burhan. Ini yang mungkin ditanyakan oleh Bang Kodari juga. Secara survei sebenarnya yang dimiliki oleh indikator ini memang sekitar belasan persen, 16 koma sekian persen yang didapat oleh Ganjar Pranowo. Tapi yang ditanya oleh Bang Kodari di sini, Ganjar kan mungkin mayoritas mengenal hanya skup Jawa Tengah saja. Kalau kemudian dibawa ke nasional juga belum tentu. Itu bagaimana? Ya kalau kita lihat per hari ini, rata-rata calon presiden yang punya latar belakang kepala daerah itu masih jago kandang. Ridwan Kamil sebagian besar pendukungnya berasal dari Jawa Barat. Kemudian Ganjar Pranowo itu 50%-an mereka yang menginginkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden jika Pilpres diadakan hari ini itu datang dari Jawa Tengah, sebagian datang dari Jawa Timur. Anies pun lebih kuat dari Jakarta. Jadi memang belum cross cutting dari semua faktor demografi. Tetapi lagi-lagi ya kalau kita lihat seringkali kan muncul fenomena di mana keputusan elit itu tidak serta-merta diikuti oleh keputusan di tingkat massa. Nah inilah yang disebut dengan istilah split ticket voting. Saya kira Mas Kodari paham sekali karena disertasinya soal itu. Jadi itu satu fenomena di mana dalam konteks pemilihan secara langsung basis di bawah itu punya preferensi yang bisa jadi berbeda dengan keputusan di tingkat elit. Nah memang di Jawa Tengah itu satu role model buat PDI Perjuangan, tapi kalau kita lihat secara khusus, kalau misalnya ya PDI Perjuangan memutuskan Mbak Puan baik sebagai capres atau cawapres, itu ada beberapa isu. Caca. Pertama adalah seberapa komit ya keputusan di tingkat atas diikuti oleh kader lain yang punya potensi sebagai capres. Misalnya, kalau misalnya Mbak Puan yang diputuskan, baik sebagai nomor 1 atau nomor 2, pertanyaannya Ganjar, kemudian Risma, kemudian kader PDI Perjuangan yang lain, ikhlas atau tidak untuk mengikuti keputusan itu. Jangan-jangan melirik ke kanan ke kiri kalau ada pinangan dari partai lain. Yang kedua, nah, itu terkait dengan apakah basis masanya solid atau tidak untuk mendukung keputusan di tingkat atas. Kalau misalnya tidak solid, nggak ada gunanya. Karena siapapun pasti ingin menang. Dengan asumsi dalam soal pemilihan secara langsung, suara supir sama suara penumpang nilainya sama. Nah kalau misalnya supirnya belok ke kanan tapi penumpangnya belok kiri, itu hanya berhenti pada tingkat nominasi, tapi gagal dalam proses pemenangan.
Oke, sesaat lagi nanti saya akan bertanya kepada Mas Andreas, kalaulah dikatakan ini hanya dinamika saja, tidak ada yang terjadi di internal PDIP sendiri. Kenapa kemudian sudah keluar statement dari Ketua DPP, kalau misalnya nggak puas bisa kemudian pindah partai? Ini apa yang terjadi sesaat lagi?